Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semuanya. Baik ya, untuk memulai pembelajaran, sebelum Ibu ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, kenapa itu tidak hadir? Sakit ya. Kita doakan bersama-sama semoga Abi dalam keadaan sehat walafiat dan juga cepat sembuh ya anak-anak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Ada yang mau memimpin? Oh, oke, baik, silahkan. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang ikhlas ya. Tentang ikhlas. Tujuannya apa ya? Kalian mencari tahu apa itu definisi ikhlas ya. Kemudian apa manfaatnya ataupun hikmahnya ya. Kemudian apa sih macam-macam ikhlas itu ya, dan aspeknya apa saja. Nah, ya. Pertama, ikhlas menurut bahasa ya adalah murni, tidak tercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Itu menurut bahasa ya, dan juga ikhlas itu berasal dari bahasa Arab. Sedangkan secara istilah, ikhlas itu adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian ya dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah. Ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap sesuatu apapun ya ataupun imbalan ya kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengapa kita harus ikhlas? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, kenapa sih kita harus ikhlas? Ikhlas itu adalah jantungnya suatu ibadah ya. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya suatu ibadah ya. Kemudian yang ketiga, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya yaitu melatih kesabaran ya. Kemudian ciri-ciri orang yang berperilaku ikhlas apa saja? Nah, yang pertama, keikhlasan hadir bila Anda takut popularitas ya, atau istilah sekarang itu tenar, viral, FYP dan lain sebagainya ya. Kemudian ciri ikhlas selanjutnya, ikhlas hadir saat mengakui bahwa diri kalian itu memiliki banyak kekurangan ya. Makanya kita harus bisa berintrospeksi diri ya. Introspeksi diri, apakah kalian itu banyak kekurangannya, banyak khilafnya ya. Kemudian ciri-ciri orang yang ikhlas, keikhlasan hadir ketika lebih cenderung menyembunyikan amal kebajikan ya. Seperti apa ya? Ketika kita bersedekah, kemudian ketika kita melakukan ibadah ya, kita tidak perlu ya membicarakan kebaikan kita kepada orang lain ya. Itu adalah ciri orang yang ikhlas ya dalam beribadah dan amal baik. Kemudian ciri ikhlas selanjutnya, ikhlas ada saat cinta dan marah karena Allah. Kemudian keikhlasan hadir saat sabar atas panjangnya perjuangan ya. Banyak ya di antara kita yang sedang berjuang ya, termasuk kalian yang sedang berjuang dalam pembelajaran atau belajar ya dalam pendidikan untuk meraih kesuksesan ya. Kalian 3 tahun sekolah di SMA kelas 10, 11, 12 itu membutuhkan waktu yang panjang, butuh perjuangan ya. Perjuangannya apa saja? Dari mulai kita pertama masuk sekolah, ada yang dinamakan dengan ospek, kemudian nanti ada yang namanya ulangan, kemudian ada lagi yang namanya ujian ya, dan lain sebagainya. Itu adalah keikhlasan ya ketika kita sabar. Selanjutnya ciri-ciri ikhlas itu, ikhlas hadir ketika merasa gembira melihat teman dalam kelebihan.
Nah, ketika kita memiliki teman ataupun circle ada yang lebih dari kita, maka kita tidak perlu syirik kepada teman kita, ya. Kita harus dukung, ya. Tidak boleh sombong. Kemudian aspek-aspek dalam ikhlas, ya. Yang pertama, ikhlas dalam beramal atau bersedekah. Nah, pernahkah kalian ada yang melakukan hal tersebut, bersedekah? Ya, bersedekah itu bukan berbentuk materi saja, betul ya. Ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk perilaku, ya. Senyum pun itu adalah ibadah, ya. Salah satu aspek penting dari penerapan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari adalah beramal soleh. Aspek ini berkaitan dengan keikhlasan kita dalam memberikan sedekah ataupun bantuan kepada fakir miskin, ya. Kemudian kepada tetangga kita yang kurang, menolong orang yang tidak mampu, ya, atau menjadi donatur dari berbagai lembaga sosial yang membutuhkan, ya, dan juga panti asuhan, ya, juga yayasan dan lain sebagainya. Itu adalah aspek dalam bentuk beramal, ya. Kemudian, ya, ikhlas dalam bertauhid, ya. Berarti kalau bertauhid itu hubungannya kita dengan sang pencipta, yaitu Allah. Dengan tauhid yang benar, Allah akan secara sinergi mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan Nabi Muhammad. Orang mungkin bisa memperlihatkan akhlak yang baik seperti senyum atau menolong orang dari kesulitan, namun motifnya bisa macam-macam. Di antaranya, sebaik-baik senyum adalah senyuman yang diniatkan supaya Allah ridho, ya, padanya, bukan karena yang lain, ya. Kemudian ikhlas dalam menuntut ilmu atau belajar. Nah, kita sedang merasakan di fase ini. Maka kita ketika belajar, ya, mengikuti proses pembelajaran, kita harus ikhlas. Supaya apa? Penanaman cinta belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya bertujuan untuk meraih prestasi. Nah, kita niatkan ikhlas karena Allah. Kita belajar itu bukan semata-mata ingin mengejar prestasi akademis, bukan, karena kita sudah menggugurkan kewajiban kita, ya. Karena yang namanya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Namun juga untuk membiasakan diri agar ikhlas dalam belajar. Aspek ini menjadi penting karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban, ya, yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu kewajiban ini harus disertai dengan niat, ya. Kelak insya Allah ketika kita ridho, ketika ikhlas, ya, yakinlah bahwa niat ikhlas dalam menuntut ilmu adalah sebuah keniscayaan bagi setiap umat Nabi Muhammad yang ingin menghilangkan kebodohan dan juga menyelamatkan diri dari malapetaka atau laknat Allah, ya. Selanjutnya, manfaat ataupun hikmah, ya. Pasti dalam setiap materi ataupun tujuan pembelajaran itu pasti ada manfaatnya, ya. Yang pertama, manfaatnya apa? Ya, ketika kita melakukan ikhlas, jiwa selalu merasa tenang dan tentram, ya, damai, dimudahkan dari segala urusan, dapat menghindari dari perbuatan yang buruk, ya, menggapai cintanya manusia, kemudian meraih kemenangan di dunia maupun di akhirat, mendapatkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga menjadi teladan bagi orang lain, ya. Nah, itu adalah paparan materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kita nanti akan membuat kuis ataupun pertanyaan yang nanti kalian bisa jawab di lembaran kerja kalian. Siap? Baik, terima kasih, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.